Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini aku akan menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah mempersaudarakan sesama kaum muslimin di Madinah. Secara umum, Islam menyatakan seluruh kaum muslimin adalah bersaudara. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 4 ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Konsekuensi dari persaudaraan itu, maka Islam mewajibkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong dalam hal. Namun, yang menjadi fokus pembicaraan kita kali ini bukan persaudaraan yang bersifat umum seperti ini, tetapi persaudaraan yang bersifat khusus antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor yang dideklarasikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki konsekuensi lebih khusus bila dibandingkan dengan persaudaraan yang bersifat umum. Sebagaimana diketahui, saat kaum muhajirin berhijrah ke Madinah tidak membawa seluruh harta. Sebagian harta mereka ditinggal di Mekah, padahal mereka akan menetap di Madinah. Ini jelas menjadi problem bagi mereka di tempat yang baru. Terlebih lagi, kondisi Madinah yang subur sangat berbeda dengan kondisi Mekah yang gersang. Keahlian mereka berdagang di Mekah berbeda dengan mayoritas penduduk Madinah yang bertani. Tak pelak, perbedaan kebiasaan ini menimbulkan permasalahan baru bagi kaum muhajirin, baik menyangkut ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan juga kesehatan. Mereka harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Sementara itu, pada saat yang sama harus mencari penghidupan, padahal kaum muhajirin tidak memiliki modal. Demikian problem yang dihadapi kaum muhajirin di daerah baru. Melihat kondisi kaum muhajirin dengan landasan kekuatan persaudaraan, maka kaum ansor tak membiarkan saudaranya dalam kesusahan. Kaum ansor dengan pengorbanannya secara total dan sepenuh hati membantu mengentaskan kesusahan yang dihadapi kaum muhajirin. Pengorbanan kaum ansor yang mengagumkan ini diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 9. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Berikut bagaimanapun pengorbanan dan keikhlasan kaum ansor membantu saudaranya. Namun permasalahan kaum muhajirin ini tetap harus mendapatkan penyelesaian agar mereka tidak merasa sebagai benalu bagi kaum ansor. Disinilah tampak nyata pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang cerdas dan bijaksana. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Peristiwa ini, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat, terjadi pada tahun pertama Hijriah. Tempat deklarasi persaudaraan ini, sebagian ulama mengatakan di rumah Anas bin Malik, dan sebagian yang lain mengatakan di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan mereka dua-dua, satu dari Ansor dan satu lagi dari Muhajirin. Ibnu Sa'ad dengan sanad dari Syekhnya Al-Tifsi rahimahullah menyebutkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara sebagian kaum Muhajirin dengan sebagian lainnya, dan mempersaudarakan antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan mereka dalam al-haq agar saling menolong, saling mewarisi setelah saudaranya wafat. Setelah deklarasi itu, jumlah mereka 90 orang, terdiri dari 45 orang kaum Ansor dan 45 orang kaum Muhajirin. Ada juga yang mengatakan 100 orang, masing-masing 50 orang. Di antara contoh praktis buah dari persaudaraan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dengan Sa'ad bin Rabi'.
radhiyallahu an. Sa'ad radhiyallahu an berkata kepada Abdurrahman radhiyallahu an, "Aku adalah kaum Ansor yang paling banyak harta. Aku akan membagi hartaku setengah untukmu. Pilihlah di antara istriku yang kau inginkan, dan aku akan menceraikannya untukmu. Jika selesai masa idahnya, engkau bisa menikahinya." Mendengar pernyataan saudaranya itu, Abdurrahman radhiyallahu an menjawab, "Aku tidak membutuhkan hal itu. Adakah pasar di sekitar sini tempat berjual beli?" Lalu saat radhiyallahu an menunjukkan pasar Qainuqa. Mulai saat itu, Abdurrahman radhiyallahu an sering pergi ke pasar untuk berniaga. Sampai akhirnya ia berkecukupan dan tidak memerlukan lagi bantuan dari saudaranya. Persaudaraan yang dijalin oleh Rasulullah SAW terus berlanjut. Ketika kaum Muhajirin sudah merasa biasa, mereka tidak asing lagi dan sudah mengetahui cara-cara Makkah, maka Allah Subhanahu wa taala menggugurkan syariat waris mewarisi dengan sebab tali persaudaraan seperti ini. Namun, tetap melanggengkan persaudaraan kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagaimana lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah." Quran Surat Al-Anfal ayat 70. Pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari sikap Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an terhadap tawaran saudaranya, yaitu Sa'ad bin Rabi radhiyallahu an merupakan ifah atau menjaga harga diri dengan tidak meminta-minta. Tampak kesiapan mental kaum muhajirin untuk melakukan pekerjaan yang sanggup mereka lakukan. Syukran. Sekian dari saya. Referensi dari video kali ini saya ambil dari almanhaj.org, terjalinnya persaudaraan muhajirin dengan ansar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.